kasih Pak Musdami. Izin barangkali saya izin berdiri ya, soalnya pengen juga lihat yang di belakang. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuran Kak Sarugata Sengat Kak Jubara. Harus. Agun Kapatu Ampar. Barapau. Barapau. Kau Kapangan. Bapak Maka Sangkaro. Bahasanya agak sedikit beda-beda, jadi agak kagum ya. Mungkin sepintas tadi sudah disampaikan Pak yang terhormat dulu Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya di undangan kami pada hari ini. Senang sekali rasanya bisa melihat ini rupanya orang-orang Bengkayang. Orang-orang Bengkayang yang ada, yang mungkin nanti kita berharap dengan dukungan-dukungan kita semua ya. Nah, sepintas tadi sudah disampaikan Pak Dalon bahwa memang di tahap awal ini dengan berdirinya, dengan adanya legalitas dari perkumpulan kita yang dari dulu sudah kita tunggu-tunggu, kita impi-impikan ya. Begitu sudah ada legalitasnya, kita coba untuk membuat perkumpulan ini tidak hanya nama perkumpulan, tetapi ada aktivitas yang memang bisa untuk kita berbagi, kemudian bisa memberikan sesuatu untuk anak-anak dari daerah Bengkayang. Mungkin berita bagusnya juga, selain perkumpulan SAB ini juga INKB kemarin sudah ada legalitasnya. Nah, kalau selama ini mungkin anak-anak Ikatan Mahasiswa Bengkayang itu hanya nama saja, mereka juga belum ada ininya. Nah, kemarin begitu kita melakukan pengurusan untuk legalitas dari perkumpulan ini, mereka juga kita bantu. Jadi sudah kita bantu untuk mereka mendapatkan legalitas itu. Nah, terkait dengan unit usaha, ada 2 unit usaha awal yang kita rencanakan. Yang pertama memang terkait dengan galeri penyewaan baju adat, kemudian yang kedua terkait dengan peternakan bebek ya. Khusus untuk galeri penyewaan baju adat ini, kebetulan kami untuk tahap awal ini diminta kawan-kawan untuk mengkoordinir ini, meskipun nanti di perjalanan mungkin akan lebih banyak yang terlibat ya. Kita coba untuk membuat seperti apa rancangan dari kegiatan usaha ini. Nah, nama kegiatan ini kami menyebutnya dengan Galeri Penyewaan Baju Adat dan Penjualan Souvenir Lokal Khas Dayak. Nah, mungkin ini juga nanti kami mohon masukan terkait dengan penamaannya ya. Kemudian latar belakangnya, yang pertama kita melihat bahwa di Kalimantan Barat ini sendiri, terutama di provinsi ini, banyak event-event yang memang sudah mengharuskan pakaian adat itu digunakan gitu. Seperti misalnya ada ulang tahun Pemprov ya, ulang tahun kemerdekaan, peringatan hari Sumpah Pemuda, hari otonomi daerah dan sebagainya. Nah, pada saat itu kita lihat banyak sekali orang mencari untuk nyewa baju adat. Bahkan seminggu atau beberapa hari sebelumnya itu sudah diceklis orang sudah order gitu. Nah, peluang itu ada di kita. Kebetulan tadi memang ada banyak keuntungannya. Pertama, mungkin karena pas ketua Betang Center itu Pak Ipo, jadi beliau memberikan kami kesempatan untuk bisa memanfaatkan peluang ini. Dan informasinya sebenarnya untuk galeri ini banyak juga yang sudah melirik meminta, karena lokasi ini strategis seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan kita sudah punya legalitas kemarin, kita coba untuk mengupayakan nanti galeri ini. Nah, terus yang kedua, di kegiatan ini juga kita berharap akan terbangun silaturahmi dengan mempererat persaudaraan sesama anak Bengkayang. Salah satunya tadi yaitu keterlibatan kita, dukungan kita semua, terutama untuk Bapak Ibu yang hadir di hari ini. Sekecil apapun itu sangat akan membantu, karena dengan katakanlah istilah kerennya itu berinvestasi ya Pak Dalun ya, berinvestasi. Jadi kalau kita ngumpul-ngumpul adalah yang dibicarakan, meskipun mungkin tahap awalnya ya tidak seberapa barangkali, tetapi ada yang bisa menyatukan kita
menyemangati kita sehingga pada saat berkumpul itu ada yang ingin didengar informasinya seperti apa perkembangannya. Nah, tadi juga disampaikan Pak Ketua bahwa kita sudah coba untuk menyatukan masyarakat Pengkayang ini yang ada di Pontianak dengan berbagai cara. Arisan sudah, bahkan tanpa arisan ada lagi nganto namanya. Itu juga hilang, tak bisa. Datang satu dua, yang itu saja yang hadir. Nah, harapan kami mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti bisa seperti itu ya, kita bisa berkumpul. Nah, kemudian yang terakhir, tujuan dari kegiatan ini juga kita ingin membantu. Ada banyak mahasiswa kita yang barangkali sekarang pada tahap udah penyusunan skripsi ya. Mungkin dari kampung dia tidak lagi mendapat kiriman, tapi di sini juga dia kebingungan, dia masih untuk bertahan menyelesaikan itu. Nah, peluang ini dan yang mungkin kita nanti akan gunakan bagaimana bisa membantu mereka. Membantu mereka yang memang masih belum jelas untuk pekerjaan ataupun statusnya ya, yang masih berusaha untuk menyelesaikan itu. Waktu dan tempat untuk pelaksanaan kegiatan ini, jadi waktunya tadi disampaikan bahwa di awal Juni nanti kita akan lakukan launching. Nah, tempatnya itu nanti mungkin hari ini tidak ada Pak Eko ya yang bisa kita buka. Yang jelas di sebelah sini ada ruang kecil yang sebelah kiri itu sebelah tangga, kurang lebih ukurannya 3,5 kali 7 meter ya. Itu ada ruang di situ yang nanti kita akan desain, kita akan coba berdayakan untuk menjadi galeri. Nah, kemudian untuk ini barangkali yang penting untuk tahap pelaksanaan kegiatannya, karena kebetulan ruangan tersebut sudah lama tidak digunakan, memang banyak hal yang harus dibenahi ya. Oleh karena itu kami membagi ini menjadi beberapa tahapan atau beberapa item perbaikan yang harus nanti kita kerjakan. Itu mulai dari pembelian alat-alat perlengkapan kebersihan ya, karena memang harus dibersihkan. Itu udah banyak lemarinya juga sudah pada roboh, barang-barangnya sudah banyak yang mungkin harus dibetulkan, dibersihkan ya. Nah, jadi item-item yang nanti disiapkan itu di pembersihan pembenahan ruangan ya. Kemudian ada perbaikan sarana yang ada dalam artian di situ masih ada lemari-lemari sebenarnya. Ada lemari-lemari, kemudian ada patung-patung manusia yang biasa untuk majang itu. Manaken. Kemudian ada ada pakaian-pakaian yang dulu mungkin sempat disewakan tapi karena tidak terawat ya. Kemudian ada juga yang nanti harus diperbaiki, ada pintu rolling door itu yang sekarang mungkin sudah susah digerakkan, tidak bisa dibuka ya. Nah, itu masuk dalam sarana yang nanti akan menjadi fokus kita untuk dilakukan perbaikan. Terus item yang ketiga itu pembelian atau pengadaan barang-barang yang nanti akan disewa. Nah, di tahap awal ini memang tidak banyak yang kami rencanakan untuk pengadaan ini, karena harapannya pertama keterbatasan modal kita. Nah, kedua memang ada beberapa dari teman-teman di sini yang dia punya koleksi ya. Jadi ada koleksi baju-baju adatnya. Untuk tahap awal ini mungkin nanti itu juga akan kita sewakan melalui Betang Center ini, melalui galeri ini. Tapi untuk pengadaan baju adatnya sendiri yang kami targetkan di tahap awal ini, nanti kita akan melakukan pengadaan baju adat, pembelian baju adat untuk koleksi kita. Itu yang pertama untuk baju adat perempuannya itu 5 set ya, 5 set dengan kisaran harga. Kita cari mungkin yang sederhana. Kemarin saya juga tidak berani untuk manik-manik, kalau manik-manik itu mahal. Nah, yang nanti kita rancang ini dia dalam bentuk mungkin ada payet, kemudian yang sederhana tapi masih menggambarkan etnik Dayak. Itu kita rencanakan beli 5, kisarannya itu hanya sekitar 3 juta untuk satu set lengkap dengan teratai, kemudian ikat kepala, gelang yaitu untuk perempuan. Kemudian untuk laki-laki kita juga coba untuk menyediakan nanti 5 buah berupa rompi dengan ikat kepala.
Itu kurang lebih ada 750 lah harga di pasarnya, hal seperti itu. Kemudian item yang keempat itu penyiapan sarana pendukung lainnya. Yang pertama tentunya perlu dipasang kipas karena ruangannya itu panas ya, panas. Malah tadi berpikir AC, cuman AC mungkin kemahalan, tapi nanti kita akan lihat kalau donasinya banyak, donaturnya banyak, investornya banyak, mungkin nanti akan berubah jadi AC. Tapi yang jelas kami plotting dulu untuk di kipas angin. Kemudian ada nanti penyediaan dispenser dengan galonnya, itu khusus untuk yang jaga, mungkin dia perlu minum segala macam. Pemasangan CCTV, karena ini terkait dengan barang-barang yang harus dijaga, untuk pengamanan kita perlu untuk pemasangan CCTV. Kemudian ada bola lampu segala macam kemarin sudah tidak berfungsi, jadi itu juga harus kita ganti. Pembuatan pemasangan spanduk pelang nama, ini menunjukkan identitas, kemudian sekaligus menjadi informasi dan promosi kita bahwa di situ ada kegiatan penyewaan baju. Kemudian ada pembuatan roll banner. Kita juga merencanakan roll banner itu nanti waktu dibuka itu bisa dipajang di depan, sehingga begitu orang lihat, oh kami pengen sewa baju ini, dia sudah punya gambaran. Oh kalau nyewanya baju yang jenis ini harganya segini, untuk yang laki-laki harganya segini, dengan lama sewanya sekian, harga per harinya sekian. Jadi yang mungkin ragu-ragu, mungkin kurang duitnya atau malu bertanya, dia sudah bisa langsung lihat, oh bisa kok saya pinjam, seperti itu ya. Jadi informasinya nanti kita akan pasang dalam bentuk roll banner. Kemudian ada pembelian, rencana kita lantainya itu karena ini menyangkut pakaian biar tidak berdebu segala macam, nanti kita akan kasih alas, bisa dia dalam karpet plastik atau mungkin karpet kain ya, nanti kita akan lihat di situ. Kemudian ada keset kaki, pembelian hanger untuk gantungan baju, pengharum, pakaian-pakaian yang dipajang di situ ya. Kemudian ada penyiapan atau pembelian ATK karena nanti kan perlu segala kwitansi ya, pen segala macam ya. Kemudian ada pembelian pemasangan kaca cermin karena di situ nanti orang yang ingin menyewa dia mungkin perlu fitting untuk mencoba. Jadi situ ada dibuat ruangan khusus dia fitting di situ. Nah, kemudian ada juga pemasangan beddrop. Nah, untuk beddrop ini nanti kita lihat atau mungkin ada masukan dari tim nanti. Beddrop itu apakah kita nanti mau menggunakan, rencana kita mau menggunakan mungkin ada lukisan atau apa di belakang, atau barangkali hanya pengecatan. Ini juga sudah kami rancang seperti itu. Kemudian ada pembelian speaker Bluetooth. Jadi ini kan biar orang sambil nunggu situ dia udah bisa dengar, oh ada alunan musik, ada suasana santainya, atau mungkin kita putar lagu-lagu Dayak kita, sekaligus nanti di situ juga kita akan jual kayak sekarang masih ada nggak ya CD atau kaset ya? Masih ada nggak ya? Atau sudah diambil alih MP3 dah? Sudah diambil alih dah? Sudah diambil alih YouTube ya. Tapi paling enggak ya nuansanya itulah kita munculkan dengan memutarkan lagu Dayak apa di situ. Masih aneh enggak? Iya. Nah jadi kita mungkin perlu untuk pembelian speaker mini ya di ruangan. Nah kemudian item yang kelima itu biaya operasional. Nah kami rencanakan ini selama 3 bulan pertama. Kan 3 bulan pertama itu kan kita mikir kalau dia di Juni, Juli, Agustus. Agustus mudah-mudahan sudah ada yang nyewa karena pas HUT Pemprov, HUT RI ya, HUT RI. Tapi artinya selama 3 bulan pertama ini dalam sosialisasi kemudian tahap awal mungkin memang kita harus ada budget khusus yang untuk kita siapkan. Fasilitasi untuk penjaga, kemudian bayar PDAM, kemudian bayar listriknya gitu. Jadi itu untuk biaya operasional selama 3 bulan pertama. Nah hal lain-lainnya kita juga mengalokasikan untuk biaya tidak terduga ya sekitar 1 jutaan ya. Jadi kalau ditotalkan dari 6 item tadi komponen-komponen itu kurang lebih anggaran yang dibutuhkan sekitar 35 juta. Sebenarnya enggak banyak, Pak Alek udah sedikit dalamnya 35 juta gitu ya seperti itu. Nah ini untuk tahap awal sih, untuk tahap awal kita mudah-mudahan dengan yang ada sekarang, kondisi yang ada sekarang itu nanti
kita bisa kembangkan sehingga nanti ke depan mungkin akan lebih berkembang lagi. Mungkin ini informasi kasarnya. Tadinya saya pengen ini, cuman kita belum punya. Lupa bawa dulu. Infokus ya. Lupa bawa sih. Saya pikir kalau di anukan itu Ada jadi apa? ya semua bisa. Lupa. Tapi paling tidak sudah tergambarkan bahwa kebutuhan dana kami khusus untuk awal pembukaan galeri ini kurang lebih sekitar 35 juta itu. Nah, mungkin demikian Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Untuk perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam damai sejahtera bagi kita semua. Ya. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih Bu Herda sudah menyampaikan terkait dengan perencanaan untuk galeri. Ya. Sekali lagi nanti mungkin nama galerinya